Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pemirsa selalu dirahmati Allah dan dikuatkan imannya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan video saya kemarin, yaitu baca tafsir Jalalain. Tapi sebelumnya saya perjelas, saya ulangi video saya kemarin, yaitu karena ada sarahnya yang kurang tepat, maka saya perjelas. Saya ingatkan, kalau nonton video saya, jangan satu buah video saja, tonton secara berurutan, karena waktu saya membuat video kadang-kadang ada yang kurang tepat sarahnya, maka di video berikutnya saya jelaskan. Kalau nanti satu video saja atau di skip atau separuh, nanti Anda salah pemahaman. Jadi kalau ingin Anda belajar menimba ilmu dengan nonton video saya ini, tonton secara berkesinambungan. Ingin Anda tahu tentang sholat, buka channel saya Mahdi Toto, kemudian tonton playlist tentang sholat. Ingin tahu tentang akikah, tonton playlist, lihat playlist akikah. Ingin tahu tentang kurban, lihat playlist kurban. Begitu pula tafsir Jalalain, lihat playlist tafsir Jalalain. Jadi kalau nonton video di YouTube, harusnya begitu, jangan sedikit-sedikit. Nanti Anda salah pemahaman. Orang tua itu nggak salah, dia itu membuat konten. Yang harus saya perjelas lagi, yaitu tentang gelar iblis itu furfulnya iblis dulu ya. Dalam kitab Fathul Uliyah dijelaskan bahwa iblis itu menjadi khazin surga 40.000 tahun. Dan bersama malaikat beserta malaikat yaitu 80.000 tahun. Dan menjadi penasihat malaikat 20.000 tahun. Nah, kemarin itu bersama malaikat 80 tahun. Nah, itu yang salah ya. Ribunya tinggal. Menjadi penasihat malaikat 20.000 tahun. Seperti itulah kehebatannya iblis. Dan menjadi Sayyidul Qurubin 30.000 tahun. Dan menjadi Sayyidul Ruhaniyin
Itu penghulu ruhaniyah. Nah, itu. Dan menjadi sayyidul ruhani 1000 tahun. Dan tawaf melingkari aras 14.000 tahun. Nah, di video saya kemarin 14 tahun. Nah, jadi ribunya tinggal. Dan nama iblis itu pada langit dunia adalah Al-Abid. Dan pada langit yang kedua Az-Zahid. Dan pada langit yang ketiga Al-Arif. Dan pada langit yang keempat Al-Wali. Dan pada langit yang kelima At-Taqi. Dan pada langit yang keenam Al-Khazin. Dan pada langit yang ketujuh Izazil. Dan pada Lauh Mahfuz iblis. Dan iblis itu adalah lalai daripada akibat pekerjaannya. Yaitu dia tidak mau tahu apa efek pekerjaannya, dengan dia mau tahu. Gak penting dia itu kerja, mengerjakan sesuatu, sah atau batalnya nggak dia nggak mau tahu. Sesuai dengan aturan syariat atau tidaknya dia nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu. Itu sebagian daripada bisikan iblis, sebagian daripada sifat-sifatnya iblis yang menanamkan pada diri kita. Apakah itu batal? Apakah itu sah? Dia itu tidak mau tahu. Kan banyak yang penting beribadah. Makanya kata al-hikmah, orang beribadah itu tanpa ilmu adalah sesat. Ilmu tanpa ibadah dosa besar. Ilmu berserta ibadah itulah yang baik. Maka beruntunglah orang yang menunjukkan kedua-duanya, yaitu ilmu berserta ibadah. Karena segala sesuatu itu kan ada aturannya. Salat ada aturannya, kurban ada aturannya. Yang membuat aturan itu bukan kita. Allah sendiri yang membuat aturannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi ketetapan dari Nabi. Dan para ulama merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan apakah itu haram hukumnya, apa itu makruh, dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukan kita, bukan kemauan kita, jangan diakal-akali agama itu. Kemudian saya teruskan baca tafsir Jalalain. Qala ta'ala, berkata ya Allah Ta'ala, ya Adamu ambi'hum, ay malaikata. Berkata ya Allah Ta'ala, hai Adam, kabarkanlah akan mereka, artinya para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama semuanya, artinya semua nama. Fasamma kulla syai'in bi ismihi wa dzakara hikmatahu allati
khuliqalaha. Maka menamakan dia Nabi Adam akan tiap-tiap sesuatu dengan namanya tiap-tiap. Atau dengan namanya sesuatu boleh juga. Jadi saya perjelas kembali damirnya agar jika ada orang yang belajar, dia tahu jadi kembali damirnya ke sini. Dan menyebutkan ya Nabi Adam akan hikmahnya tiap-tiap. Atau hikmahnya sesuatu yang dijadikan itu. Yang alatinan hikmah yang dijadikan orang ya sesuatu itu baginya hikmah. Jadi sesuatu dijadikan karena hikmah, ada hikmahnya. Dijadikan kayu untuk hikmah. Untuk apa gunanya? Bukan untuk permainan. Dijadikan piring. Untuk apa gunanya? Ya untuk tempat makan. Dijadikan kayu untuk menimba air. Nah itu hikmahnya. Kegunaannya. Falamma amba'ahu, maka tatkala mengkabarkan ya Nabi Adam akan mereka, yaitu malaikat, bi asma'ihim, dengan nama seluruhnya, atau dengan nama mereka itu maksudnya semua nama. Ba'alah lama tatkala itu berkata ya Allah Ta'ala, qala Ta'ala, berkata ya Allah Ta'ala, lahum, bagi mereka itu malaikat, taubihan, karena mencocok. Apa kata Allah? Alam akul lakum, adakah tidak berkata aku bagi kamu? Apa kata aku bahwa sesungguhnya ini a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa sesungguhnya lebih mengetahui aku akan, atau enggak lebih mengetahui aku boleh juga. Akan bahwa sesungguhnya mengetahui aku akan yang gaib, baik di langit dan di bumi. Artinya apa-apa yang gaib pada keduanya. Kalau di pesantren itu ma saja tuh. Ma yang gaib, iya ma pada keduanya. Atau di pesantren lain ada itu barang yang gaib, iya barang pada keduanya. Nah, ada pula itu. Tapi di pesantren saya, ma yang gaib, iya ma pada keduanya. Jadi ma masuk di sini adalah apa-apa. Nah itu apa-apa yang gaib pada keduanya. Jadi ma laba itu fi'il madi. Fa'ilnya mana? Huwa yang mustatir, yang kembali kepada ma. Itu. Ma yang gaib, ya ma pada keduanya. Dan mengetahui aku apa yang kamu nyatakan. Atau ma yang menyatakan kamu. Nah itu secara pesantrennya. Artinya menzahirkan kamu daripada, artinya wa a'lamu, saya beri harakat, wa a'lamu ma tubduna, dan mengetahui aku akan ma yang menyatakan kamu. Tazharuna, artinya menzahirkan kamu. Ini tafsirnya, menzahirkan kamu. Min kaunikum, daripada kata kamu. Apa kata kamu? Apa katanya? Ataj'alu fiha ilaih, adakah engkau menjadikan
pada bumi, itu ayatnya telah terdahulu. Ilaih itu hingga akhirnya. Jadi kan Allah menjadikan Nabi Adam khalifah, diberitahukan kepada malaikat. Maka malaikat menjawab, ataj'alu fiha ilaih. Nah itu. Nabi Adam itu adalah khalifah di atas bumi, di alam ajsam. Nabi Adam khalifah. Di alam roh, khalifahnya Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khalifah di alam roh. Di alam ajsam, khalifahnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah Nabi juga Rasul. Wa ma kuntum, dan ma yang ada kamu, taktumuna, ba'adanya, mensembunyikan kamu. Tusirruna, artinya mensinkan kamu. Atau boleh juga mensembunyikan kamu. Sir itu kan sembunyi, secara sir, itu. Boleh juga dengan arti mensembunyikan, boleh juga. Min qaulikum, daripada kata kamu. Apa kata yang disembunyikan oleh malaikat itu? La yukhlikallahu akrama alaihi minna wala a'lama. Sekali-kali tidak menjadikan Allah akan yang lebih mulia atasnya Adam daripada kami, atau daripada kita, boleh juga. Wala a'lama, dan tidak pula lebih alim. Jadi perkataan ini, la yukhlikallahu akrama alaihi minna wala a'lama, ini malaikat berbicara secara sir. Ya, secara bisik enggak mungkin Allah menjadikan Nabi Adam itu hebat daripada kita. Karena kita itu dulu dijadikan daripadanya. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin juga. Nabi Adam itu lebih tahu daripada kita, lebih alim. Karena kita melihat apa yang tidak dilihat oleh Adam. Kita sanggup menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh Nabi Adam. Enggak mungkin itu. Nah, itu secara sir, ya. Walqur, dan peringatilah, atau dan ingatlah, atau boleh juga walqur ini menyebut, boleh juga. Jadi di sini walqur, ingatlah, dan ingatlah seketika iqala, ketika berkata ketika berkata kami lil malaikati, bagi seluruh malaikat. Apa kata kami? Usjudu li Adama, sujudlah kamu bagi Adam. Nah, itu kata Allah, diperintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudan tahiyyati, hal keadaan sujud penghormatan. Jadi sujudan boleh diambil kahal, gitu ya. Kalau di pesantren itu, sujudlah kamu bagi Adam. Cara keadaannya sujud itu, nah gitu. Mutapola kuno sujud itu, hal keadaan sujud tahiyat, built-in
hina dengan tunduk seperti itu. Caranya bukan sujud seperti sujud orang sholat, gitu. Jadi sujud tahiyat itu sujud penghormatan. Bukan sujud seperti sujud orang sholat. Fasajadu, maka sujudlah mereka itu seluruh malaikat, illa kecuali iblis. Jadi pada mulanya disuruh sujud malaikat. Hai seluruh malaikat, sujudlah kamu bagi Adam. Kenapa? Karena waktu itu yang ada malaikat. Maka sujud seluruhnya. Bagi yang tidak sujud, maka dinamakanlah dia itu iblis. Tapi gelarnya sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi yang sudah sujud itu iblis. Iblis selalu ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau sujud. Dan kejadian sujud ini yaitu sebelum Nabi Adam dimasukkan ke surga. Nah gitu dalam kitab Fatahul Uluhiyah. Dan waktu itu wa ja'ala Adama kiblatan sujud bihim ta'ziman. Nah itu lisa'nihi, yaitu menjadikan ya Allah akan Adam akan kiblat sujud mereka karena pembesaran itu menghormati Nabi Adam. Jadi yang tidak sujud itu iblis. Wa abul janni, wa abul jinni. Ianya iblis itu bahayanya bapak jin, itu nenek moyangnya jin. Jadi nenek moyang jin itu iblis sebenarnya. Nah. Karena bainal malaikati, ada yang iblis itu dulunya adanya termasuk golongan malaikat. Tapi dia lantaran dia tidak mau sujud, maka berubah dia itu menjadi iblis. Maka diberi gelar iblis karena dia itu tidak mau sujud. Apa anggan ya iblis intana, artinya anggan ya iblis atau tertagah boleh juga minas sujudi dari para sujud. Wastakbara dan takbur ya iblis. Takbara artinya takbur ya iblis. Waqala dan berkata ya iblis. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku adalah lebih baik daripada Adam. Katanya, untuk apa saya sujud kepada Nabi Adam? Karena aku lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi iblis itu tahu dengan Allah, tahu bahkan dia itu saling jawaban dengan Allah. Iblis itu tahu dengan Allah, tapi dia ingkar dengan perintah-perintah Allah. Jadi walaupun tahu kita kepada Allah, hebat makrifat kita, tetapi kita ingkar, syariat kita itu tidak kita jalankan, yaitu samalah dengan iblis sifatnya. Wakana dan ada ya iblis itu
minal kafirina, daripada orang kafir mereka itu. Jadi iblis itu adalah orang kafir. Jadi orang yang ingkar, yang tidak mau sujud, nah, itu adalah orang kafir. Nah, kalau kita bawa kepada diri kita, itu ke manusia, dia tidak mau sujud, dia tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau sholat, dia kita saja yang jawab. Fi ilmillahi, pada ilmunya Allah. Nah itu sudah tertera di dalam ilmu Allah.